Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dania Febrina dengan NIM 18109432008. Jangan lupa like dan komen ya. Nah, dosen pengampu psikologi kognitif ada Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah, SPSI MC Psikolog. Kali ini saya akan menjelaskan tentang berpikir. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang berpikir? Apakah pemecahan masalah, penalaran, pemahaman, atau bahkan imajinasi? Nah, ternyata berpikir menurut Isminar 2009 adalah kegiatan mental yang melibatkan kerja otak, perasaan, dan kehendak manusia secara sadar untuk mencari suatu jalan keluar dari permasalahan. Tentunya saat kita berpikir akan ada proses berpikir. Proses berpikir yang pertama adalah pembentukan pengertian dari informasi yang masuk. Nah, tentunya saat kita berpikir akan ada informasi yang akan masuk ke dalam otak kita. Yang kedua, ada pembentukan pendapat dengan membandingkan pengetahuan yang ada sehingga terbentuknya pendapat. Ya betul, karena saat berpikir kita akan membandingkan informasi yang akan masuk ke dalam otak kita sehingga terbentuklah pendapat yang baru. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Nah, setelah sudah terbentuk pendapat, kita akan membuat kesimpulan dalam otak kita. Contohnya saat kita ingin membeli mangga yang manis, seperti yang kita tahu bahwa mangga yang manis mempunyai warna hijau pekat yang sedikit oranye dan beraroma kuat. Setelah kita tahu informasi itu, kita akan membuat pendapat bahwa mangga yang manis tentu berwarna hijau pekat keorenan dengan aroma kuat. Setelah pendapat kita tentang mangga yang manis terbentuk, kita akan menarik kesimpulan bahwa akan membeli mangga yang hijau pekat dengan aroma yang manis. Selanjutnya, dalam berpikir ada faktor yang mempengaruhi jalan berpikir. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama, ada bagaimana individu memahami masalah. Yang kedua, ada situasi yang sedang individu alami. Yang ketiga, ada situasi luar yang dihadapi. Yang keempat, ada pengalaman individu. Yang kelima, ada bagaimana intelijensi individu. Selanjutnya, ada gaya berpikir. Apa aja sih gaya berpikir? Yang pertama adalah pemikir terstruktur. Orang dengan gaya berpikir ini melakukan sesuatu secara teratur dan bertahap. Selain itu, mereka juga sangat teliti dan sering dijuluki sebagai orang yang perfeksionis. Yang kedua, ada pemikir fleksibel. Orang dengan gaya berpikir fleksibel selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati-hati. Mereka akan berpikir cukup lama sebelum membuat sebuah keputusan. Mereka juga suka menggunakan perasaan dan emosi dalam mempertimbangkan sesuatu. Yang ketiga, ada pemikir logis. Orang dengan gaya berpikir logis biasanya punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi, mereka sangat senang menyelidiki sesuatu. Saat ada kejadian, ia akan menanyakan kejadian itu secara rinci. Yang terakhir, ada pemikir eksplorasi. Orang dengan gaya berpikir ini biasanya suka bereksperimen dan tidak teratur, sangat berlawanan dengan orang yang punya gaya berpikir terstruktur. Orang dengan gaya berpikir eksplorasi bisa mencari tahu informasi secara acak, senang melakukan sesuatu hingga lupa waktu, dan lebih senang dengan proses pengerjaan daripada hasil. Nah, jadi teman-teman termasuk gaya berpikir yang mana? Lalu ternyata ada dua macam berpikir, yaitu ada berpikir autistik dan ada berpikir realistik. Berpikir autistik adalah pikiran yang abstrak atau sifatnya hayalan, seperti melamun, menghayal, dan berimajinasi. Sedangkan berpikir realistik adalah berpikir sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti menganalisa, memahami, dan memecahkan masalah. Nah, menurut kalian, apa pola pikir individu itu dapat diubah? Yes or no? Jawabannya adalah ya, bisa. Pola pikir individu dapat diubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhi proses berpikir.
pikir individu, yaitu dengan cara memberikan pemahaman, menambah pengalaman, atau bisa dilakukannya terapi-terapi psikologi. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan bisa menambah ilmu teman-teman. Salah hilaf mohon maaf. Saya Dania Febrina. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen. Bye.